Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karmila Setiawati, Koas Bimbingan Profesor Dr. Gigi Fajriani MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait prosedur topikal aplikasi fluor. Dalam topikal aplikasi fluor, berikut ini adalah sediaan dan bahan yang dapat digunakan. 2% sodium fluoride, 1,23% acidulated phosphate fluoride, 5% sodium fluoride varnish, dan 8% stannous fluoride. Untuk pasien anak-anak atau remaja yang kooperatif, maka acidulated phosphate fluoride adalah agen yang paling baik digunakan pada klinik. Adapun beberapa bentuk sediaan agen adalah gel, foam, varnish, dan cairan kumur. Dalam video pertama ini akan dijelaskan terkhusus pada sediaan gel bahan acidulated phosphate fluoride. Adapun bahan dan alat yang digunakan adalah satu pasang disposable tray fluoride rahang atas dan rahang bawah, saliva ejector, mirror, kapas, sebuah jam atau pengukur waktu, dan bahan gel acidulated phosphate fluoride 1,23%. Sebelum perawatan, didahului dengan membersihkan gigi-gigi pasien. Namun, alangkah baik tidak menggunakan brush, namun instruksikan pasien untuk menyikat giginya. Sembari menunggu, review kembali medical history pasien. Pastikan pasien tidak alergi terhadap bahan yang akan digunakan. Setelah itu, ingatkan dan jelaskan kepada pasien atau orang tua pasien terkait langkah prosedur dan durasi perawatan selama 4 menit. Sebelum memulai prosedur, alangkah baiknya memberi barrier atau lapisan di botol bahan sebagai tindakan preventif atau pencegahan kontaminasi silang kepada pasien selanjutnya. Lakukan pemilihan disposable tray yang cocok dengan lengkung gigi pasien. 1 untuk rahang atas dan 1 untuk rahang bawah. Terbagi ke dalam ukuran small, medium, dan large. Pasien didudukkan dalam posisi tegak dan tidak menunduk. Masukkan disposable tray dan pastikan cetakan tersebut pas mengcover seluruh bagian enamel gigi pasien, serta pastikan mengcover seluruh gigi anterior hingga ke gigi posterior pasien. Masukkan bahan ke dalam disposable tray setara dengan 5 mili atau menutupi sepertiga tinggi dari cetakan. Pastikan seluruh bahan mengisi sepanjang lengkung cetakan. Lalu, lakukan press pada tray disposable untuk meratakan bahan. Untuk memastikan bahan sampai pada dasar disposable tray, lakukanlah vibrasi. Atau, untuk meratakan bahan, bisa juga kita menggunakan cotton tip aplikator. Sebaiknya seluruh alat dan bahan diletakkan di meja dental unit untuk memudahkan penjelasan kepada pasien. Lalu ingat, pindahkan gelas kumur jauh dari pasien agar mencegah pasien berkumur tidak sengaja setelah pengaplikasian bahan. Operator mengambil posisi di depan kanan pasien, lalu memulai pengaplikasian dari mandibula pasien. Keringkan seluruh permukaan gigi pasien. Pastikan seluruh permukaan gigi, lingual, labial, oklusal, dan insisal dikeringkan. Lalu, masukkan mandibular tray ke dalam mulut pasien. Gunakan saliva ejector untuk mengurangi genangan saliva. Sembari menunggu selama 4 menit, lakukan pengeringan pada gigi rahang atas pasien. Pastikan mengeringkan seluruh area gigi bagian permukaan palatal, oklusal, insisal, dan labial. Tanpa memindahkan jari operator, masukkan maxilla tray ke dalam mulut pasien.
Cek waktu dan durasi pengaplikasian gel. Ingat, selama 4 menit. Setelah 4 menit berlalu, lepaskan seluruh alat yang berada di dalam mulut pasien, yakni saliva ejector dan disposable tray. Kemudian, untuk membuang bahan sisa tidak dengan berkumur, ingatkan pasien dan instruksikan untuk meludah tanpa melakukan kumur. Terakhir, lakukan pengecekan terhadap gigi dan jaringan rongga mulut pasien. Apakah terdapat reaksi alergi? Setelah perawatan, berikan instruksi kepada pasien, anak, dan orang tua atau wali terkait tidak diperbolehkan makan, minum, atau berkumur selama 30 menit setelah pengaplikasian fluoride tersebut. Sekian prosedur dari aplikasi topikal fluoride berbahan acidulated fosfat fluoride sediaan gel. Selanjutnya, jika pasien anak masih di bawah 5 tahun atau kurang kooperatif, kita dapat menggunakan sediaan varnis sodium fluoride. Dan tentunya dibantu oleh orang tua anak. Adapun prosedur perawatan tersebut adalah yang pertama, mengeringkan area permukaan gigi anak dengan cotton swab, cotton roll, atau semprotan udara. Tidak perlu terlalu kering. Kedua, keluarkan varnish dari depentis sebanyak 0,5 hingga 1 mili. Aplikasikan varnish tipis-tipis menggunakan disposable brush. Untuk memudahkan pengaplikasian, adapun cara pengaplikasian varnish yang baik pada anak adalah mulailah dari posterior kiri rahang atas, kemudian turun ke posterior kiri rahang bawah, lalu berpindah ke posterior kanan rahang bawah, kemudian naik ke posterior kanan rahang atas, terakhir anterior rahang atas dan rahang bawah. Aplikasikan pada seluruh permukaan gigi anak. Hindari mengenai jaringan gingiva untuk menghindari alergi. Setelah pengaplikasian, mulut pasien boleh segera ditutup dan tidak perlu dikeringkan. Hanya saja, pasien dan orang tua anak perlu diberitahu bahwa tidak boleh makan, minum atau berkumur selama 4 jam setelah pengaplikasian. Serta pasien tidak boleh menyikat gigi selama hari tersebut setelah penggunaan varnish. Pasien di sini boleh menyikat gigi keesokan harinya.